Kita mau lihat teman-teman tantangan daripada Ormas GRIP, yaitu Ketua GRIP Jawa Barat. Ini Bang Gabriel ini, dia tantang daripada Gubernur Jawa Barat, itu Kang Deddy Mulyadi. Dia mengatakan bahwasanya dia akan diundang ataupun mengundang Bang Deddy Mulyadi untuk bertemu dengan ormas-ormas ini supaya berbicara tentang apa itu preman. Jadi maksudnya itu biar dijelaskan apa sebenarnya itu preman. Jadi itulah kata daripada Gabriel, ketua daripada GRIP Jawa Barat ini. Dan dia mengatakan dia harus dibutuhkan oleh pemerintah Jawa Barat dan dibuat sebagai garda terdepan untuk membangun Jawa Barat. Teman-teman, logika teman-teman berpikir dulu. Mau dibuat untuk membangun satu daerah dan bekerja sama dengan pemerintah, bahkan dibuat lagi sebagai jajaran terdepan begitu ya, untuk membantu dan bekerja sama dengan pemerintah. Itu menurut teman-teman, apakah itu gimana mau dibilang itu? Wajar itu ormas mau dibuat bagian terdepan begitu. Jadi artinya mereka ini jadi ikut di dalam maksudnya bidang-bidang daripada pemerintah begitu. Jadi kalau dia di dalam itu unsur terdepan, bagian daripada terdepan untuk membangun daripada satu daerah, berarti dia itu pemerintah. Kalau dia yang paling terdepan begitu. Jadi maksudnya apa ini kalau dibuat ormas-ormas ya seperti yang tertera ataupun yang sudah menjadi isu di daerah Indonesia ini, ya namanya ormas itu kan preman itu. Jadi kalau seperti ini gaya-gayanya kan ya udah bentuk-bentuk preman bentuknya ini. Iya kan? Jadi kalau dibilang terdepan katanya untuk membangun daripada satu daerah itu ormas. Aduh, gimana maksudnya itu ormas jadi terdepan? SDM-nya ormas apa gitu? Yang diandalkan itu apa? Ya paling-paling yang bisa hanya bentak sana, bentak sini kan? Cuma gitu aja. Emang apa? Jadi maksudnya jadi kalah itu militer tentara atau kalah polisi atau kalah kejaksaan begitu. Begitu maksud mereka. Jadi mereka itu terdepan begitu. Jadi kadang-kadang ngomongannya itu asal ngerocos saja kalau menurut saya ya. Masa dia terdepan katanya untuk membangun daripada suatu daerah itu. Termasuklah yang dipimpin oleh Kang Deddy ini itu kota Jawa Barat. Gimana menurut teman-teman kalau begini jalan ceritanya? Mari kita dengarkan teman-teman daripada statement ketua daripada Ormas GRIP Jawa Barat, yaitu Bang Gabriel Alexander. Mari kita simak. Untuk kita diskusi bersama-sama, membangun Jawa Barat, libatkan kami Ormas untuk menjadi garda terdepan, membantu Bapak untuk membangun Jawa Barat. Ya, saya sampaikan di sini, saya tantangan terbuka untuk diskusi aktif. Ya, diskusi aktif, ayo kita ngobrol. Ya, jadi jangan masyarakat itu menstigma ormas seakan-akan kenapa? Statement Bapak itu bagi kami menyesatkan, Pak. Ya kan, menyesatkan untuk itu menyesatkan yang satu itu, Pak. Ya. Tapi ayo kita ngobrol. Saya undang Bapak. Ya kan, diskusi. Bapak biasanya kalau ini kan ya saya undang resmi Pak di kantor kami Pak, DPD GRIP Jawa Barat. Kita diskusi Pak. Ya kan, saya juga pengen belajar dari Bapak. Saya pengen tahu pemahaman preman itu yang kayak gimana. Saya juga sampai hari ini belum paham Pak, preman itu yang kayak gimana. Jadi saya undang Bapak untuk datang ke kantor DPD GRIP Jawa Barat. Kita diskusi Pak di sini. Ketua daripada GRIP Jawa Barat ini, Bang Gabriel Alexander ini mengatakan bahwa dia ingin mengundang daripada gubernur ke kantor GRIP Jawa Barat untuk berdiskusi membicarakan tentang daripada apa dan bagaimana sebenarnya untuk membentuk Satgas
daripada pemberantas preman ini, karena kan niatnya daripada Bang Dedi ini kan dia mau ingin memberantas habis daripada preman-preman yang selama ini kan sangat meresahkan itu. Artinya preman dulu yang pernah ditangkap-tangkap polisi kan, yang sering memeras perusahaan gitu ya, minta-minta THR, memeras masyarakat, memeras yang lain-lain lah. Itulah kesannya ya. Seperti itu kesannya preman itu. Jadi preman itu kan sumbernya kan dari ormas banyak itu. Kan ormas biasanya itu kan ada ormas A atau B gitu ya. Kan mereka-mereka ini yang turun ke lapangan. Jadi seolah-olah stigmanya kan jadi preman begitu. Jadi bagaimanapun ini Bang Gabrielin mengatakan bagaimana itu sebenarnya preman. Apa itu yang dikatakan preman kata dia? Saya nggak ngerti itu preman kata dia. Jadi dia jangan berpura-pura apalah, blow on lah begitu ya. Memang ya intinya itu yang berkumpul di dalam satu ormas itu, ormas-ormas seperti ini ya. Beda dengan ormas-ormas misalnya yang artinya ormas itu yang apa namanya berpendidikan ya, yang fungsinya itu ormas yang boleh dikatakan yang berfungsi untuk masyarakat banyak gitu ya, yang berfungsi untuk menghidupi masyarakat begitu ya. Ada ormas seperti itu, contohnya seperti macam ormas keagamaan ya kan gitu. Jadi ormas keagamaan ini pun nggak semua berfungsi juga. Ada juga dia bentuk pura-pura ormasnya berbentuk keagamaan, tapi ini hanya kepura-puraan aja supaya untuk menggalang daripada umat atau masyarakat aja, supaya masyarakat agak sedikit percaya kepadanya, padahal sebenarnya bukan di situ apanya, cuma dia mengatasnamakan ormas begitu, ormas keagamaan begitu ya. Jadi memang ya kalau Bang Gabriel ini mengatakan mereka mau mengundang daripada gubernur ke kantor mereka untuk berbicara, karena dia ini sudah ketakutan. Orang ini ketakutan apa? Karena Bang Dedi ini mau berantas daripada preman ini, mau dibentuk daripada Satgas Pemberantas Preman, seolah-olah mereka berpikir, loh kenapa bukan kami yang dibuat untuk memberantas preman, kenapa enggak daripada ormas kami yang dipilih Bang Dedi, kenapa enggak ormas kami yang disuruh untuk memberantas itu, seperti itu kira-kira ya. Jadi makanya dibilang kami akan mengundang. Jadi dia sudah ketakutan, kehilangan daripada peluang-peluang yang ada untuk mereka lah di lokasi ataupun daerah Jawa Barat itu ya. Kalau dibuat misalnya pemberantasan preman itu kan kesannya kan ya dia tidak pilih bulu, mau dia ormas kah, mau dia preman benaran kah, mau preman jalanan kah, mau preman, yang penting dia tidak bisa diterima dengan masyarakat kinerjanya. Itulah preman. Artinya kinerja mereka itu masyarakat boleh dikatakan mayoritas tidak setuju dan tidak menerima apa sebenarnya kinerja mereka. Jadi kalau yang seperti baru-baru ini yang terjadi memeras, yang kita lihat beberapa minggu ataupun sebelum lebaran kemarin-kemarin yang banyak viral itu, preman mendatangi perusahaan, mendatangi toko-toko, mendatangi bos-bos begitu untuk meminta daripada THR itu kan. Artinya ada yang pemaksaan di sana, pokoknya ada pengancaman di sana. Itu kan preman. Itu bukan intelektual, kecuali ormas itu intelektual. Mungkin ormas intelektual itu ya mungkin bisa memberi pelajaran atau pengetahuan kepada masyarakat begitu. Tapi ormas-ormas seperti ini apa fungsinya coba? Atau kita buat dulu daripada survei ya, presentasi gitu. Coba dibuat dulu presentasi. Mana apa masyarakat membutuhkan ormas atau tidak? Atau dibuat presentasinya, ormas ini bergunakah untuk masyarakat? Coba dibuat dulu presentasinya, berapa persen yang bilang berguna atau berapa persen yang bilang bubarkan atau tidak berguna sama sekali. Itu perlu juga itu dibuat itu. Jadi jangan dipaksakan diri, jangan memaksakan diri, karena lawannya nanti masyarakat. Jadi macam ormas ini saya perhatikan sepertinya ini lebih hebat daripada
oknum-oknum resmi di negara ini yang sudah digaji negara, yang sudah dipelihara negara selama ini, seperti misalnya tentara, polisi. Sepertinya orang ini kayak lebih hebat begitu. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Apakah ini memang sudah salah langkah atau sudah salah pendapat, atau sudah bagaimana nih pikiran orang-orang ini ya, orang-orang ormas ini? Kok mereka ini sepertinya kayak macam ada berjasa sama negara ini begitu? Kok ngotot sekali, ngotot gitu? Gimana menurut teman-teman? Di nasional, Presiden RI itu Dewan Pembina Trijaya. KDM pun adalah gubernur yang didukung oleh Trijaya. Jadi kita dukung Pak untuk membantu untuk menjadikan Jawa Barat ini menjadi provinsi yang baik. Kita dukung. Kalau untuk menjadikan Jawa Barat yang maju, apapun langkah KDM Pak Gubernur, kami dukung Pak. Ya, tapi kami di Jaya hanya meminta tolong diluruskan, karena ini membuat stigma seakan-akan hari ini ormas adalah musuh masyarakat. Itu yang jadi masalah Pak. Kami ini juga bagian dari masyarakat, dan ormas itu bukan hanya satu, ormas ribuan. Tapi stigma masyarakat hari ini kalau menertibkan ormas-ormas yang ada dalam oknum-oknum dan masih berlaku premanisme. Kita mempersilahkan aparat penegak hukum untuk menegakkan hukumnya terhadap orang-orang yang mengatasnamakan ormas, yang memakai baju-baju ormas untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Kami mendukung, kita mendukung. Begitu juga sebaliknya, kita sebagai ormas juga akan membuat satgas untuk mengawasi pemerintah, untuk mengawasi aparat penegak hukum yang juga dalamnya banyak oknum-oknum preman. Jadi keseimbangan ini akan kita jalankan bersama-sama. Kita sinergi dengan pemerintah, kita sinergi dengan TNI Polri, ya. Kalau pemerintah dan TNI Polri bekerja dengan baik memberantas oknum-oknum, mau itu pakai baju ormas kah, pakai baju apapun bajunya, apapun bentuknya diberantas, dan kita juga sebagai masyarakat ikut mengawasi, memberantas oknum-oknum pemerintah, oknum aparat yang berlaku seperti preman. Insya Allah negeri kita akan aman dan berdaya. Dan beginilah teman-teman jawaban daripada Kang Deddy untuk menjawab tantangan-tantangan seperti yang dilontarkan daripada Ketua GRIP Jawa Barat Bang Gabriel Alexander itu. Dia menjawabnya secara intelektual ya. Dia tidak mau terbawa arus dengan bawaan-bawaan seperti bahasa-bahasa mereka. Jadi tetap dia diplomasi dia itu berbahasa ya dengan seorang pemimpin lah ya. Tapi dia tidak artinya menyerah dengan kata-katanya itu, dan dia tidak menantang dengan kata-katanya itu. Tapi bahasa-bahasa dia yang bahasa diplomat begitu ya, bahasa dia seorang memang betul-betul pemimpin lah begitu ya. Ini dia kita dengarkan daripada kata-kata dari Bang Deddy Mulyadi. Untuk seluruh masyarakat Jawa Barat, saya menyampaikan permohonan maaf apabila saya setiap hari membuat kegaduhan dengan berbagai langkah dan kebijakan yang tentunya banyak yang tidak menyukainya. Dan banyak yang mereka secara terbuka melakukan otokritik, dan saya menerima otokritik itu dengan baik karena sahabat yang baik adalah sahabat yang mengingatkan. Tetapi juga banyak publik yang punya harapan terpuaskan. Dan saya pemimpin hidup di antara dua, yang suka dan yang tidak suka, yang menyetujui dan tidak menyetujui. Dan kedua-duanya adalah
warga saya, warga rakyat Jawa Barat. Meskipun sekarang yang rajin berkomentar bukan hanya rakyat Jawa Barat saja. Itu hak setiap orang, karena eranya sudah era digital, era media sosial. Setiap kegiatan bisa dilihat oleh seluruh warga dunia. Yang penting apa yang kita lakukan bermanfaat. Ya, yuk kita semangat hidup, jangan berprasangka buruk, berprasangkalah baik agar hati kita tenang, tentram, dan bahagia. Pokoknya salam untuk semuanya, sehat selalu. Luar biasa teman-teman tanggapan daripada Kang Deddy itu, dengan kata-kata yang benar-benar sangat memang orang-orang yang berpikir intelektual ya. Daripada tanggapan dia itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan Kang Deddy ini selalu dalam kesehatan untuk menjalankan tugas-tugas dan misinya untuk membangun daripada Jawa Barat lebih baik lagi daripada pemimpin-pemimpin yang sebelumnya. Sehat ya Bang Deddy.